Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati, sekarang kita jumpa lagi dengan kami dari BGP Provinsi Sumatera Selatan. Saya Ihsan. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat tutorial bagaimana pengisian SKP kepala sekolah untuk di PMM khusus kepala sekolah. Bapak sekalian, kalau kita sudah masuk ke menu PMM di akun kepala sekolah atau di belajar ID kepala sekolah, maka nanti tampilnya akan seperti ini. Di sebelah kiri ada menu pengelolaan kinerja Anda. Kemudian di tengah ada sini penilaian kinerja khusus kepala sekolah. Maka nanti Bapak Ibu untuk membuat SKP ini kita klik di bawah beranda ini ada pengelolaan kinerja Anda. Maka di sini akan muncul ke mulai perencanaan kinerja kepala sekolah. Ini sama dengan untuk guru mulai dari Januari, Februari sampai ke Juni itu periodenya. Dimana untuk Januari ini baru di perencanaan. Sekarang kita klik mulai. Lalu ini Bapak Ibu akan tampil data diri Bapak Ibu sekalian, data dari kita. Kalau datanya sudah sesuai, silakan data sudah sesuai diklik. Tapi kalau ada perbaikan silakan diedit. Kalau kita klik edit, maka nanti akan ada perubahan-perubahan yang bisa dilakukan, apakah di pangkat golongan atau di data lainnya. Simpan lagi. Kalau sudah sesuai, langsung ke data sudah sesuai diklik. Maka di sini akan ada konfirmasi ulang apakah data diri Anda sudah benar. Maka kita klik data sudah benar. Maka kita akan masuk mulai ke perencanaan kinerja. Bapak Ibu, di perencanaan kinerja ini sama seperti untuk guru, nanti ada langkah alurnya, mulai di praktik kinerja, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, di mana bedanya di kepala sekolah ini ternyata tidak ada tugas tambahan tidak ada rencana kerja untuk tambahan. Baik Bapak Ibu, ini ada pilihan untuk indikator bagi kepala sekolah nanti bisa melihat di rapor pendidikannya. Dari 8 indikator pilihan ini nanti yang mana yang prioritas untuk dilakukan oleh kepala sekolah, dimana di sini nanti terkait dengan dimensi D3 untuk kepala sekolah. Nanti akan disesuaikan dengan dimensi D3 mana yang diantara pilihan yang masih rendah. Misalnya dia memilih salah satu adalah karena di sini pilihan-pilihan ini saja cuma misalnya nanti diprioritaskan pada pendidikan untuk memilih pada aktivitas kegiatan komunitas belajar. Kalau diklik di sini maka nanti akan muncul ke pengembangan kompetensi. Silakan diklik. Nah, Bapak Ibu, setelah diklik pengembangan kompetensi nanti sama seperti untuk guru, ada kepala sekolah pun harus mengisi minimal 32 poinnya. Kemudian jika kurang mohon didiskusikan dengan atasan Anda. Kemudian jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin lebih baik juga. Pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Bapak Ibu, silakan kita lihat apa saja pilihannya. Ini di rencana hasil kerja yang pertama ada beberapa pilihan. Nah, misalnya di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik, atau yang lainnya ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta coaching atau mentoring. Misalnya dia pilih yang pertama sebagai peserta berbagi praktik baik. Berapa kali? Misalnya dia 2 kali diikuti, kan nilainya 8 poin. Baru nanti bisa ditambah lagi. Misalnya dia memilih, kepala sekolahnya memilih meningkatnya melalui seminar, lokal karya, simposium, silakan saja. Misalnya dia kedua kali untuk kegiatan ini, kemudian tambah lagi. Nah, dia memilih misalnya melalui kita cari dulu
penyusunan kumpulan konten unggulan atau melalui peserta pelatihan mandiri. Nah, ini dia pelatihan mandiri ya. Model kompetensi guru sudah dapat 8 poin. Nanti akan terlihat berapa sudah jumlah angkanya. Masih kurang 8 poin. Misalnya di sini dia ikut 2 kegiatan misalnya ya, untuk di pelatihan mandirinya di PMM. Oke, kita lihat apakah sudah cukup poinnya. Nah, pas 32 ya. Nah, ini minimal 32, boleh lebih. Sekarang kita ke perilaku kerja. Nah, jadi untuk kepala sekolah ini tidak ada tugas tambahan ya, tidak ada RHK tambahan. Kita langsung ke perilaku kerja. Nah, sama Bapak Ibu seperti di guru juga ada perilaku kerja dengan akronim berakhlak. Ber-nya itu berorientasi pelayanan, kemudian A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L itu loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, sekarang kita coba isi satu persatu. Di orientasi pelayanan, Bapak Ibu misalnya memilih bagaimana, ini belum dipilih, misalnya memilih memahami kebutuhan guru, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Baru nanti bagaimana menerapkannya, silakan dipilih dengan identifikasi kebutuhan guru, memenuhi kebutuhan guru, kemudian melayani guru. Misalnya dia memilih melayani guru. Seterusnya begitu Bapak Ibu diisi akuntabel, apa yang akan difokuskan, pilih, dan teruskan ke perilakunya seperti penerapannya ke sehari-hari, juga kompeten, semuanya diisi ya. Disesuaikan nanti dengan perilaku yang Bapak Ibu akan terapkan. Nah, ini saya pilih misalnya menghargai setiap warga satuan pendidikan, penerapannya dengan menjaga hubungan baik dengan guru dan seterusnya ya. Loyal, karena loyal ini bagaimana loyalnya seorang kepala sekolah ya. Memegang teguh moral dan mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan. Nah, menjaga nama baik misalnya ini. Kita bagaimana penerapannya? Melaksanakan arahan atasan, kemudian menyebarkan informasi positif atau bersikap berperilaku yang melindungi nama baik. Ini. Pilih ini misalnya. Baru ke-6 adaptif, menyesuaikan diri secara cepat dan menghadapi dinamika masyarakat. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja misalnya. Kemudian yang terakhir kolaboratif, perilakunya misalnya memberi kesempatan kepada warga satuan pendidikan, masyarakat untuk berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang pusat pada peserta didik. Bagaimana perilakunya ya, menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban ya, misalnya ini. Sekarang kalau sudah selesai kita klik ke rangkuman. Nah, maka nanti apa yang kita buat mulai dari rencana hasil kerja utama akan sampai ke rangkuman ini semuanya sudah tertulis di sini. Nah, kalau sudah sesuai, rangkuman sudah sesuai Bapak Ibu sekalian, maka kita klik kumpulkan. Nah, itu ya. Kalau nanti sudah diklik kumpulkan, maka nanti Bapak Ibu selesai arti SKP Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sehingga nanti untuk SKP kepala sekolah ini akan disetujui secara otomatis ya, berarti tidak menunggu dari persetujuan dari atasan, maka dia akan disetujui secara otomatis. Demikian Bapak Ibu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.